Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan modul 1 dari uh, C, modul C pada lab 3. Saya Arif Andiwa Ramadan akan mempresentasikan pada lab 3 ini yang akan dibantu oleh teman saya, Mas Rizky Satria Maulana, dan teman-teman yang lainnya pada pertemuan Google Meet ini. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pada lab 3 modul C ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi personal menggunakan layanan pencarian orang. Layanan pencarian online terhadap seseorang. Nah, di sini pada modul dibuatkan sebuah skenario bahwa kita saat melakukan pencarian informasi, kita harus mengumpulkan informasi personal terkait dengan karyawan yang bekerja pada posisi yang kritikal pada suatu organisasi target yang kita tuju. Misalnya bekerjanya sebagai network administrator atau mungkin sebagai karyawan helpdesk, resepsionis, dan sebagainya. Informasi ini dikumpulkan akan menjadi berguna untuk melakukan social engineering terhadap target kita nanti. Namun untuk kali ini kita hanya melakukan sebuah pencarian informasi personal tanpa melibatkan langsung bagian-bagian yang berada di posisi kritikal tadi, karena kita tidak ingin ada yang mau dirugikan dari pihak manapun. Jadi kita melakukan bagaimana cara melakukan proses pencarian informasi personal pada layanan pencarian informasi online ini. Sebagai salah satu contohnya, itu ada people.com. Hanya saja di sini websitenya tidak menyediakan layanan trial lagi. Jadi semua kontennya itu kita harus punya akun email bisnis, bukan akun email yang biasa kayak gmail.com atau domain-domain umum. Karena layanan mereka sudah menjadi layanan yang berbayar. Oke. Oleh karena itu saya mencontohkannya pada layanan website LinkedIn. Nah, di sini layanan LinkedIn ini dia mirip seperti sosial media Facebook, tapi isinya konten-konten formal, konten-konten yang bukan formal. Jadi lebih tepatnya seperti jejaring sosial media yang dikhususkan untuk mungkin orang mencari pekerjaan, yang membuat CV pekerjaan mereka. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kebutuhan ya tadi lah, informal tadi itu. Kemudian di sini misal saya mencari contoh co-founder dari Gojek, Pak Nadiem Karim, yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Olahraga. Nadiem Makarim. Oke. Kita buka. Nah, di sini nanti informasi umum seperti dia bekerja pada Gojek, PT Gojek Indonesia, terus dia pernah bersekolah di mana. Di sini ada tertulis dia sekolah di Harvard, terus dia juga posisinya sekarang berada di Indonesia. Lalu pengalamannya yang dia alami selama ini, dia menjadi CEO dan founder pada Gojek, terus menjadi Chief Innovation Officer pada Kartuku, dan yang lainnya seperti Zalora, McKinsey & Company. Dan ini untuk edukasinya,
Jadi kita bisa tahu juga informasi tentang pendidikannya seperti apa. Informasi yang dicantumkan ini, informasi personal yang secara sadar mereka mencantumkannya agar menjadi riwayat hidup mereka. Nah, di sini bisa kita lihat semua informasi-informasi yang mungkin ada informasi terkait juga, misalnya mungkin Pak Joko Widodo langsung, atau mungkin ini dari Pak Joko. Kita lihat sebentar. Nah, kita juga bisa tahu bahwa dia pernah bersekolah di SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, di sini dia cantumkan semua biodata lengkapnya. Ini termasuk pencarian informasi personal pada layanan pencarian online, ya, yang dimiliki oleh LinkedIn. Namun kita juga bisa menggunakan layanan Google sebenarnya, tapi karena sifat database yang di Indonesia itu memang sifatnya tidak tersentral ke satu pusat, jadi pengumpulan informasinya sedikit kesusahan. Contoh, misalnya kita mencari Dimas Pratama misalnya. Misalnya kita mencari namanya Dimas Pratama, kita mencari informasinya. Nah, banyak di sini namanya Dimas Pratama. Makanya itu untuk mencari query yang lebih tepatnya lagi, untuk menemukan informasi personal seorang, minimal kita harus tahu nama dan misalnya tempat tinggal. Mungkin di Magetan misalnya. Ada nggak Dimas Pratama yang tinggalnya di Magetan gitu misalnya. Di sini ditemukan beberapa referensi dari Facebook misalnya, bahwa ada namanya Angga Dimas Pratama. Ini kemungkinan anggota forum komunitasnya ya, pada grup jual beli sepeda gunung MTB Madiun ini. Nah, dia menjadi anggota pada grup tersebut. Nah, grup yang berposisi di Ponorogo, Ngawi, dan Magetan ini. Seperti itu. Cuman memang mencari seseorang yang dengan berada posisi profesinya yang tidak terlalu menonjol itu akan lebih sulit, karena informasi mereka pun juga terbatas yang ada di internet. Tidak semuanya serta-merta dikeluarkan begitu saja. Kalau misalnya kita mencari Nadiem Makarim tadi, kemungkinan datanya sudah banyak beredar karena orang itu sudah terkenal dan mungkin sudah diwawancari banyak orang, sehingga informasi-informasi personal dari dia sudah tersebar banyak di internet. Jadi kita lebih mudah mencarinya. Misalnya di Wikipedia ini kita bisa dapat semua informasinya dari lahir, terus karirnya dan bisnisnya seperti apa aja, seperti sekarang dia menduduki sebagai jabatannya di mana, seperti itu. Nah, itu beberapa layanan online dalam pencarian informasi personal seorang di internet yang dapat kami presentasikan untuk berkaitan dengan Lab 3 pada modul C ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.